Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para calon Pretest PPG maupun UPPPG, Anda semuanya harus mengetahui prinsip-prinsip penilaian agar dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui secara mendalam tentang prinsip-prinsip penilaian, maka otomatis kita akan mampu menjawab berbagai macam soal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian. Oke, prinsip-prinsip penilaian yang pertama itu adalah sahih, sahih ya, atau valid ya bahasanya. Di sini, penilaian itu harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur, harus digunakan instrumen yang sahih juga, yang valid juga, yaitu instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kata lain dari valid itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua itu adalah objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena itu perlu dirumuskan pedoman penilaian atau rubrik sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas. Apalagi dalam penilaian kinerja yang cakupan, otentisitas, dan kriteria penilaiannya sangat kompleks. Untuk penilai lebih dari satu, perlu dilihat reliabilitas atau konsistensi antar penilai atau inter-rater reliability untuk menjamin objektivitas setiap penilai. Yang ketiga itu adil, artinya penilaian tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, gender, dan hal-hal lain. Perbedaan hasil penilaian adalah disebabkan oleh perbedaan capaian belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai. Yang keempat adalah terpadu. Di sini penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran untuk mengetahui apakah suatu kompetensi telah tercapai. Kompetensi tersebut dicapai melalui serangkaian aktivitas pembelajaran. Karena itu, penilaian tidak boleh terlepas apalagi melenceng dari pembelajaran. Penilaian harus mengacu pada proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima adalah terbuka. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun, di mana pihak yang dinilai dan pengguna hasil penilaian berhak mengetahui proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh siapapun. Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik atau kemampuan peserta didik ya. Instrumen penilaian yang digunakan secara konstruk harus merepresentasikan aspek yang dinilai secara utuh. Penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan instrumen, diselenggarakan sepanjang proses pembelajaran, dan menggunakan pendekatan assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning secara proporsional. Yang ketujuh adalah sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Penilaian sebaiknya diawali dengan pemetaan, dilakukan identifikasi dan analisis KD, dan indikator ketercapaian KD. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, dipetakan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Yang kedelapan adalah beracuan kriteria. Di sini penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Artinya, untuk menyatakan seorang peserta didik telah kompeten atau belum, bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman atau kelompoknya, melainkan dibandingkan terhadap kriteria minimal yang ditetapkan.
Peserta yang sudah mencapai kriteria minimal disebut tuntas dapat melanjutkan pembelajaran untuk mencapai kompetensi berikutnya, sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal wajib menempuh remedial. Yang kesembilan adalah akuntabel. Di sini penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Akuntabilitas penilaian dapat dipenuhi bila penilaian dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan terbuka. Sahih ini valid ya, valid, objektif, adil, dan terbuka. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Selain dipertanggungjawabkan teknik, prosedur, dan hasilnya, penilaian juga harus dipertanggungjawabkan kebermaknaannya bagi peserta didik dan proses belajarnya. Juga perlu dipikirkan konsep meaningful assessment, oke, atau penilaian yang bermakna tadi. Oke, sekian tentang prinsip-prinsip penilaian. Semoga dapat bermanfaat sehingga dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan prinsip penilaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.